Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang telah memelihara kehidupan kami, dan yang telah memastikan keselamatan kami, dan yang saat ini telah memanggil kami sebagai persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuji-muji dan memuliakan Engkau, ya Bapa. Dan dalam kami akan menerima firman-Mu, Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu memohon hikmat-Mu, kuasa bimbingan Roh-Mu yang kudus, menaungi kami, memenuhi kami, untuk menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di sorga, juga untuk kehidupan kami, agar firman Tuhan dapat kami lakukan dengan setia dan taat. Amin. Pembacaan Alkitab tertulis dalam Kitab Ezra, pasal 2, ayat 64 sampai 70. Kitab Ezra, pasal 2, ayat 64 sampai 70. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, baru pulang dari pembuangan umat bangsa Israel atau umat Yehuda datang menghadap ke rumah Tuhan dan memberikan persembahan guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Jadi mereka tidak ragu, mereka tidak pelit, mereka tidak kikir, mereka tidak egois untuk memberikan apa yang mereka miliki dalam rangka pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan tentu mereka lakukan ini karena mereka sadar bahwa pembebasan mereka, bahwa keselamatan yang mereka terima
Rezeki yang mereka miliki itu adalah buah karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi persembahan dilatar belakangi dengan kesadaran bahwa semua yang saya punya, semua yang terjadi dalam kehidupan saya, semua yang saya miliki adalah buah karya Tuhan atas kehidupan saya. Dia menjadi satu ungkapan syukur, persembahan itu menjadi satu nilai ungkapan syukur, tapi dia juga menjadi satu komitmen, Bapak Ibu Saudara. Satu komitmen untuk menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan dan saya adalah umat Allah. Allah adalah Tuhan saya dan saya adalah umatnya. Jadi syukur mendorong seseorang untuk memberikan persembahan. Persembahan itu dilatar belakangi oleh rasa syukur juga untuk menunjukkan satu komitmen bahwa saya ini adalah orang, manusia, kepunyaan Tuhan. Saya menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, komitmen inilah yang mau dikatakan. Jadi yang pertama adalah tentang ungkapan syukur yang dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa rezeki kita datang dari Tuhan. Dan yang kedua adalah tentang komitmen untuk menjadi umat Allah dan terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan di atas bumi, di tengah-tengah dunia. Seperti yang dikatakan pada ayat 68, mereka mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara rumah Allah dalam bacaan kita saat ini, secara harfiah, ini jelas menunjuk kepada bait Allah sebagai rumah ibadah. Ya, menunjuk kepada bait Allah sebagai rumah ibadah. Itu makna harfiah atau historisnya daripada rumah Tuhan yang ada dalam bacaan kita. Secara harfiah, secara historis, secara tekstual, ini bicara tentang rumah ibadah yang disebut bait Allah di Yerusalem. Kalau kita memaknainya secara harfiah. Tapi kalau kita memaknainya lebih luas, secara teologis, maka kita harus melihat, merujuk pada kitab Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? 66 ayat 1, Yesaya. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi kalau dilihat secara luas, makna rumah Tuhan itu bukan rumah ibadah, yang terbatas pada satu tempat. Tapi rumah Tuhan itu adalah seluruh seisi dunia. Itu adalah rumah Tuhan. Seisi dunia, bumi dan segala isinya, itu adalah rumah Tuhan. Langit takhtaku dan bumi adalah tumpuan kaki. Dan kalau kita memahami rumah Tuhan dalam pemahaman Yesaya 66 ayat 1, maka kita bisa memaknai yang dimaksud dengan membangun rumah Tuhan itu artinya menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Menyatakan rencana Tuhan, menyatakan perintah Tuhan, menyatakan rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia dan segala isinya. Kalau itu yang menjadi pesan utama dalam pemberitaan firman di saat ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan setiap kita itu hendaklah menjadi suatu hidup yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita ini umat Allah,
Sungguh-sungguh menyatakan itu. Sungguh-sungguh kita sekarang sedang hidup di bumi yang mana bumi itu adalah tumpuan kakinya Tuhan kita. Sungguh-sungguh sekarang kita hidup di bawah kolong langit, di mana langit itu adalah tahtanya Allah kita. Kita hidup di rumah, di kediaman Tuhan. Tapi kediaman ini masih banyak yang ngaco. Di kediaman ini masih nggak sedikit yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang hidupnya bertentangan dengan hukum aturan Tuhan. Di dunia ini masih banyak yang nggak bersyukur sama Tuhan. Masih banyak yang nggak punya kesadaran untuk melihat bahwa apa yang dimilikinya itu adalah sungguh-sungguh buah karya Tuhan. Kita jangan seperti itu. Kita yang saat ini dihampiri oleh sabda Tuhan, jangan bersikap seperti itu. Tahu-tahulah kita berterima kasih. Karena kolong langit di mana kita hidup ini adalah, kolong langit itu adalah tahta Tuhan. Bumi yang kita pijak ini adalah tumpuan kaki Tuhan. Jadi marilah kita tahu-tahu berterima kasih. Marilah kita sadar-sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah buah karya Tuhan. Dan marilah kita hidup setia di jalan Tuhan. Membangun rumah Tuhan adalah membangun kebiasaan yang baik. Membangun kebiasaan yang baik. Secara pribadi maupun secara komunitas, secara berkelompok. Makanya Tuhan ketika dia mau membangun rumahnya di Yerusalem, dia tidak panggil satu orang insinyur. Dia tidak panggil sekelompok kontraktor. Yang dia panggil siapa? Sekumpulan umat. Dia nggak panggil insinyur, dia nggak panggil kontraktor, dia nggak panggil raja untuk renovasi rumahnya, untuk bangun rumahnya. Dia panggil siapa? Umat. Artinya bahwa kebiasaan yang baik yang mau Tuhan tanamkan, yang mau Tuhan kembangkan dalam kehidupan di rumahnya ini, itu harus dimulai dari umat pilihan. Itu dimulai dari sekelompok orang yang disebut dengan umat pilihan. Dulu di Alkitab umat pilihan itu Israel. Sekarang siapa umat pilihannya? Gereja. Gereja mesti jadi contoh. Dan setiap kita sebagai warga gereja adalah percikan-percikan, bukan percikan malah, adalah gereja itu sendiri. Di dalam Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh Allah. Jadi kamu adalah gereja. Mengapa? Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Di dalam diri kita itu ada roh, dan di saat itu kita menjadi bait Allah. Disitulah kita jadi gereja. Jadi dimanapun kebiasaan itu sungguh-sungguh kemudian kita saksikan, kita nyatakan supaya jadi contoh buat yang lain. Rubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan di hadapan Tuhan. Bagaimana kami bisa tahu, Pak, kebiasaan yang baik? Bagaimana kami bisa memahami, bisa melihat mana yang benar menurut Tuhan? Teladankanlah itu dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi dan juga sebagai persekutuan. Makanya kita pelihara sungguh-sungguh persekutuan. Karena Tuhan memanggil umat dari pembuangan. Bukan satu dua orang, sekelompok umat Tuhan panggil. Karena dari umat itulah dia akan mengajarkan dunia bagaimana memelihara kebiasaan yang baik menurut dirinya, menurut Tuhan. Jadi peliharalah persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita punya keterbatasan, tentu kita punya ketidaknyamanan, tentu kita punya kurang terbiasa, merasa nggak serak dan sebagainya, tentu karena situasi pandemi saat ini. Tapi mari kita maknai bahwa kenyamanan kita, kebiasaan kita, itu mesti kita korbankan
Karena mulai pandemi ini kita diajarkan menjadi saksi untuk memandang bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan mesti dijaga baik-baik. Makanya kita disiplin. Kita disiplin protokol kesehatan, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita takut dihukum. Bukan karena kita minoritas. Kita disiplin protokol kesehatan itu karena apa? Karena kita nggak mau terjangkit. Kita nggak mau menjangkiti. Kenapa kita tidak mau terjangkit dan tidak mau menjangkiti? Karena kita sayang sama kehidupan yang Tuhan kasih. Karena kita sayang sama kehidupan yang Tuhan kasih. Makanya dalam kedisiplinan kita menerapkan protokol kesehatan, dulu ada 3M, sekarang jadi 5. Cuci tangan, pakai masker, apalagi, pokoknya 5M lah, Bapak Ibu tahu. Kita lakukan bukan karena kita takut dihukum, takut nggak dapat bantuan dari pemerintah, takut nanti kita dijauhi, bukan karena itu. Karena kita memaknai itu sebagai sikap iman. Tuhan kasih kehidupan dan izinkan adanya pandemi. Mari sekarang kita bersama-sama bersaksi. Pelihara kehidupan yang Tuhan sudah kasih. Meskipun ada pandemi, tapi kita pelihara kehidupan. Bagaimana cara kita memelihara kehidupan ini? Disiplin. Disiplin kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, inilah salah satu contoh kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, nggak cukup 1-2 orang, mesti sekelompok. Nggak cukup 1-2 nggak cukup person-person, tapi mesti komunitas. Nggak cukup 1-2 individu, mesti komunitas. Makanya kita menjadi satu kesaksian ketika kita sebagai satu persekutuan komunitas menyatakan sikap kita memulai, mempelopori, dan memelihara kebiasaan yang baik. Memelihara kebiasaan yang baik menurut kehendak Tuhan. Dalam konteks pandemi, kita memelihara kebiasaan yang baik, di mana kita patuh terhadap disiplin kesehatan itu. Bukan karena takut dihukum, sekali lagi bukan karena takut dihukum, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena lihat Tuhan begitu murah hati, mengaruniakan kita kehidupan. Tuhan begitu murah hati menganugerahkan kita kehidupan. Dan iman kita mendorong kita untuk memelihara kehidupan kita. Jadi kebiasaan yang baik dalam rangka hidup sebagai ciptaan, sebagai umat dalam rumah Tuhan ini, mari terus kita pertahankan, mari terus kita tumbuhkan, kita kembangkan. Supaya semua bisa melihat dan menyaksikan bahwa melalui kita lah Tuhan bekerja dan memberkati dunia yang menjadi kediamannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.